Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, ya, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Oke, mudah-mudahan di siang hari ini kita nanti akan dapat belajar bersama-sama ya Bapak Ibu sekalian, sehingga banyak hal yang kita dapatkan. Terima kasih sudah meluangkan waktu dari jam 13 ini sampai pukul 15.30 nanti. Kira-kira 2,5 jam ya Bapak Ibu kita akan belajar bersama-sama. Nah, sesuai dengan flyer yang ada di atas kepala saya, menciptakan kelas super interaktif ya dengan board wall. Oke, baik, saya akan sampaikan di halaman ini. Nah, ada satu isu atau satu hal yang terus-menerus untuk menjadi kegundahan, kalau tidak bisa disebut kegelisahan ya, bahwa proses belajar yang kita lakukan, baik itu di ruang-ruang kelas kita ataupun di medium online ya, seperti sebagian teman-teman kita yang sampai dengan saat ini masih alami, adalah di problem tentang interaktivitas. Nah, lalu kemudian bagaimana kita akan menyelesaikan problem itu? Karena kalau bicara tentang unsur pembelajaran yang baik, ya interaktivitas ini menjadi satu komponen penting, gitu ya, agar kita bisa lihat sejauh mana anak-anak kepahaman mereka, sejauh mana mereka engage di dalam pembelajaran kita dan lain sebagainya. Dan keyword yang berikutnya yang ingin saya sajikan kepada Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana peranan game based learning ya di dalam proses pembelajaran kita, gitu ya, sehingga kita nanti akan belajar di siang hari ini ya, sebuah kebanggaan dan kebahagiaan untuk bisa membersamai Bapak Ibu sekalian. Saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Seperti tadi sudah sekilas disampaikan oleh Mbak Mita, nama saya Dedi Setio Afrianto, Bapak Ibu. Saya saat ini tinggal di Bogor. Salam kenal Bapak Ibu sekalian, terutama bagi orang-orang Bogor. Ya. Nanti kita bisa bersua ya kalau kita berkesempatan. Nah, saat ini saya diamanahkan sebagai Direktur Pendidikan NFPS Bogor, ya, Nurul Fikri Boarding School Bogor dari Juli 2020 sampai dengan saat ini, tahun 2018, diamanahkan sebagai Delegasi Indonesia di International Training, Konsultan for Change, sempat terlibat juga di Kementerian SDM Republik Indonesia dari 2013 sampai 2015 sebagai konsultan dan pengembang e-learning system, lalu kemudian juga terlibat di Badan Informasi Geospasial sebagai fasilitator ya, penyiapan bahan tayang e-learning. Lalu kemudian di Kementerian Pertanian Republik Indonesia, di Politeknik di bawah naungan mereka, itu juga untuk menyiapkan bahan tayang e-learning. Dan sebagai trainer dan juri Aser Indonesia, ini kalau tidak salah hitung, ini adalah forum saya yang ke-8 ya, kalau nggak salah ya Mbak Mita ya. Atau tidak terlalu dikoreksi. Lalu kemudian saya juga sebagai pandu digital Kementerian Kominfo, ya, sebagai juga fasilitator Badan Cyber dan Sandi Negara, dan juga instruktur nasional Kemendikbud ya Republik Indonesia. Ada beberapa goresan ya, saya menyebutkannya adalah catatan perjalanan gitu ya kepada teman-teman sekalian, karena kita sebagai guru ya Bapak Ibu sekalian penting kiranya untuk mendokumentasikan hal-hal apa saja yang sudah kita pelajari, syukur-syukur bisa kita sebarluaskan sehingga manfaatnya bisa lebih daya jarak yang jauh gitu ya, terus berikutnya bisa dinikmati sepanjang masa. Syukur-syukur begitu, amin. Ini ada buku saya yang pertama tentang The Power of On Cloud ya, sudah ada 2 versi ya, kemudian dilanjutkan di masa pandemi kemarin saya sudah menerbitkan Easy Learning tentang panduan penerapan e-learning. Ini ada beberapa tulisan-tulisan saya di media massa nasional ya, di Republika, kemudian ada di Media Indonesia, ada di Detikcom, terus kemudian di beberapa channel-channel atau kanal media online yang lainnya. Gitu ya Bapak Ibu ya, bagi yang hobi nulis, ya insya Allah siap untuk menjadi teman diskusi, teman untuk belajar bareng nanti kira-kira gitu. Kita hobi sama-sama hobi nulis. Nah, di siang hari ini, di kesempatan yang baik ini, saya bersama-sama dengan satu partner yang tidak kalah hebat ya. Namanya adalah Ibu Ari Utami ya. Setelah ini Ibu Ari Utami akan memperkenalkan diri kepada teman-teman sekalian, kepada Bapak Ibu sekalian ya. Berikut adalah profil beliau. Ibu Ari sudah bisa, oke silakan Ibu Ari. Terima kasih Pak Dedi. Baik, selamat siang. Semangat pagi ya Bapak Ibu yang ada di Zoom Guraru Aser ini Indonesia. Ya, kenalkan, nama saya Ari Utami. Pekerjaan saya insya Allah sebagai guru
ya, saya sebagai guru IPS. Dari tahun 2017 saya diamanahkan menjadi guru di Nurul Fikri Boarding School Bogor. Saya masuk di timnya Pak Dedi nih ya. Lalu pendidikan saya itu dari Geografi S1 Geografi Universitas Indonesia, S2-nya di Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Untuk pengalaman, saya juga sebagai struktur nasional guru IPS di Kabupaten Serang, lalu sebagai tim konseptor pondok pesantren ramah lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pusat. Karya-karya saya aktif menulis juga dalam beberapa buku ya, antologi, ada romansa Penjara Suci, ada juga penulis antologi Guru Merdeka. Ini karya-karya ini saya hasilkan terutama saat pandemi, awal pandemi di tahun 2019, 2020 tahun lalu ya. Nah, seperti itu dulu ya perkenalannya, Pak Dedi. Oke. Nah, berikutnya kita akan bareng-bareng ya, Bapak Ibu. Silakan, Bu Ari. Oke, baik, Bapak Ibu guru yang hebat, silakan. Bagi yang belum menuliskan nama, lalu asal sekolahnya, kalau bisa ada kotaknya ya, Bapak Ibu. Silahkan di chat, di Zoom chat masing-masing, silahkan di chat, agar kita bisa tahu nih, tadi ada dari Bali, ada dari ujung barat itu ada dari Cilegon, tadi ya sudah memperkenalkan, lalu ada dari Tangerang, ada dari Tanjung Balai Sumatera ya. Lalu Sunggal di mana ini ya? Sunggal. Lalu ada Nganjuk di bagian Jawa Timur ya. Silakan di chat. Nah, untuk menyemangati forum kita siang ini ya, jika berkenan Bapak Ibu sekalian bisa menuliskan kata-kata penyemangat ya, seperti yang sudah tadi dituliskan. Saya Ari Utami dari Nurul Fikri Boarding School Bogor siap untuk belajar terus-menerus misalnya, seperti itu bisa dituliskan di kolom chat. Nah, ini ada Pak Syafarudin ya dari Tanjung Balai juga, Horas ya Pak Syafarudin. Terima kasih. Ini ada dari Lampung di bagian Batam ya, Cilegon, ini luar biasa, dari Sabang sampai Merauke ya, insya Allah kita siap sharing hari ini ya dengan penuh semangat. Kita masih tunggu nih Pak Dedi ya, sampai berapa menit nih, mungkin 1 menit ke depan. Kita tunggu hitungan 10, boleh ya Bu Ari ya? Oke, hitungan 10 teman-teman sekalian, mangga dituliskan nama, asal sekolah, kota, tempat tinggal. Oke, terima kasih kepada Bapak Eko Setiadi ya dari Lubuk Linggo Sumatera. Terima kasih kepada Ibu Alifah, Ibu Dafa Alifah, Ibu Sofia ya dari SD Negeri Umbul Damar, pada Ibu Ida Nandari dari Bali. Oke, luar biasa. Terima kasih Ibu. Berikutnya ada Ibu Diana Fitriah ya. Berikutnya ada Ibu Siva Kolbiah. Wah, banyak sekali nih kalau disebutkan satu persatu nih Bu Ari ya. Teman-teman kita. Yang jelas senang sekali kehadiran Bapak Ibu sekalian di room ini, di Zoom kita hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian silakan mangga dituliskan 10, 9, 8, 7, wah, pada buru-buru ini. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Tapi nggak apa-apa, tulis aja nggak apa-apa banyak-banyak, nanti kita akan sapa Bapak Ibu ya. Nah, oke, itu tadi perkenalan dari Bapak Ibu sekalian melalui media chatroom kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, karena berkaitan dengan game, Bapak Ibu, berkaitan topik kita adalah bagaimana memberdayakan game, termasuk di dalamnya adalah word wall, itu yang akan kita bahas sama-sama di siang hari ini. Tapi saya ingin tahu ya kepada Bapak Ibu sekalian ya tentang pengalamannya di masa lalu. Tentang di masa lalu. Bapak Ibu minta tolong diingat memori-memori yang pernah ada di zaman dulu.
gitu ya, tentang game atau permainan, baik itu di kampungnya, baik itu di sekitaran rumahnya. Apa sih pengalaman yang Bapak Ibu kenang tentang game atau permainan di masa lalu? Misalkan layangan, oh dulu saya pernah, atau tuliskan game favoritnya saat itu. Ya, ada layangan. Oh, saya dulu Pak Didi saya suka banget main kasti bareng teman-teman saya. Ada yang suka, ibu-ibu juga yang lain di masa kecilnya dulu ada yang suka main bekel gitu kan, atau yang lainnya yang kalau dituliskan seperti di gambar itu ada anak kecil yang sedang menyusuri maze gitu ya kalau di zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu engklek gitu ya kalau di Jawa di tempat saya. Minta tolong dituliskan Bapak Ibu sekalian ya. Ini akan menjadi bridging. Oke, terima kasih Gobak Sodor, ada Ibu Diana, ada Bapak Safarudin, ada main tinglong engklak. Wah, terima kasih Ibu Ima. Wah, ada lompat tali Pak Arif. Oke, terima kasih. Ada bentengan. Wah, banyak sekali ya kalau kita listkan itu dari ujung sampai ujung. Congklak. Ya, oke. Terima kasih Ibu Intan. Ada engklek ya, Bapak Arif Riawan, Bapak Indarintok, boy-boynan. Wah, ini khas ini sepertinya di daerahnya nih, Bapak ya. Oke, silahkan tulis sebanyak-banyaknya permainan yang pernah dipelajari. Karena, oke, kalau di masa lalu kita kenal dengan berbagai macam ya model permainan tradisional yang Bapak Ibu sedang tuliskan itu. Maka kita saat ini sudah ketemu dengan satu masa ya di akhir Oktober yang lalu Bapak Ibu barangkali yang membaca tentang perjalanan satu ya perusahaan besar sosial media ya Facebook yang akhirnya pada berganti menjadi Meta ya. Terus berikutnya apa nih ke depan nih hal-hal baru yang akan kita dalami. Termasuk juga bagaimana tentang pembelajaran nanti berubah bentuk, bertransformasi. Karena ya seperti kita tahu di masa pandemi ini banyak hal yang berubah, banyak hal yang ternyata sekarang sudah mengalami pergantian bentuk. Seperti ini Bapak Ibu sekalian akan saya munculkan. Oke, ini games di metaverse ya di perusahaannya Mark Zuckerberg. Kita play. Gaming in the metaverse is going to span from immersive experiences in fantasy worlds to bringing simple games into our everyday lives through holograms. Maybe you'll play old games in new ways. So, Barcelona, huh? Well, it's not New York, but I like it. New York misses you. What's that? I said, let me put my game face on so I can beat you. Okay. Check. I gotta try another game face next time. Maybe you'll go head to head with players from around the world. Like a shop. Some call it skill. Keep talking. Or maybe you'll do things that aren't even possible in gaming today. Oke, nah di video pendek yang barusan sama-sama kita saksikan itu, kita melihat ada satu interaksi yang berbeda dibanding dengan masa-masa sebelumnya, gitu ya. Jadi memungkinkan untuk antar manusia dari satu ruang fisik itu kepada ruang yang lain, ruang meta namanya Bapak Ibu sekalian. Nah, ke depan ini masih ada yang pro dan kontra seperti biasa ya ketika ada muncul satu teknologi baru, tapi pada dasarnya kita akan ketemu dengan hal ini di masa depan kelak. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ya optimalisasi game di dalam kelas-kelas pembelajaran kita. Jadi tidak hanya tentang bagaimana kita berada pada ruang yang berbeda, tapi game itu bagaimana sih se-powerful apa sih kalau kita pakai di dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Oke, struktur presentasi saya hari ini akan dibagi menjadi kira-kira ada why, what, dan how-nya. Gitu ya. Nanti saya akan berbagi waktu dengan Ibu Ari gitu ya di part-part yang tersedia. Yang pertama tentang why question, nanti kita akan bahas tentang kenapa sih latar belakangnya apa gitu ya, active learning itu apa, karena ini saya kira menjadi bahan-bahan yang penting gitu ya. Terus berikutnya ada digital game based learning gitu ya. Lalu kemudian what question-nya nanti akan disampaikan oleh Bu Ari ya, how sampai dengan let's practice ya di part 4 ya, sehingga Bapak Ibu di part 4 nanti mohon untuk menyiapkan alatnya ya, terutama laptop gitu ya, sehingga kita bisa sama-sama nanti berlatih ya menguasai tools ini ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mencoba, saya kira ini jadi reminder lagi atau refresh lagi Bapak Ibu. Kalau yang baru memulai, saya kira juga kesempatan yang baik juga untuk kita sama-sama belajar.
Lalu di part 5 sharing time. Sehingga nanti di part 5 ini kita akan berikan kesempatan untuk Bapak Ibu ya membuatnya, kemudian mempresentasikannya kepada teman-teman yang lain gitu ya. Sehingga kita bisa jadi banyak dapat insight gitu ya, selain dari saya dan Bu Ari, Bapak Ibu sekalian juga yang nanti akan membuat. Nah, kemudian terakhir nanti ada quiz dan closing. Kira-kira itu overview untuk pertemuan kita di siang hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita nanti kita akan masuk kepada pertanyaan pertama, why question. Kenapa perlu game based learning? Oke, karena adanya teknologi ya yang membuat kita jadi bisa bertemu ya dengan teman-teman yang ada di Bali, dengan teman-teman yang ada di Medan, gitu ya. Sehingga ruang-ruang kelas kita pada dasarnya saat ini disadari atau tidak ya, terpaksa atau sukarela, kita bisa bertemu dengan tanpa batas. Gitu ya. Itu fasilitatornya adalah pertamanya tentu saja teknologi. Nah, lalu kemudian dengan adanya teknologi itu yang mendorong kemudian kemungkinan-kemungkinan berikutnya tentang bagaimana mengoptimalkan game di dalam kelas kita. Gitu ya. Kalau di masa sebelumnya ya kita tahu game itu bisa jadi mungkin hanya masuk di dalam salah satu part saja di dalam kelas-kelas kita, misalkan ya untuk sebagai pemecah keheningan, misalkan memberikan semangat gitu ya. Tapi di luar itu semua atau kita akan rakit nanti bagaimana game itu bisa sedemikian efektif gitu ya agar kita jadi bisa mengoptimalkan game ini ya mulai dari pembelajaran kita jangan-jangan kita bisa pakai itu di saat opening, jangan-jangan kita bisa pakai ketika bridging materi, ketika apersepsi ya, ketika reinforcement ya sampai dengan checking for understanding gitu ya, sehingga dengan model game ya tentu saja game yang selaras ya dengan perkembangan zaman saat ini dengan dunia digital yang lebih melekat ya kepada kebiasaan anak-anak kita akan dekatkan itu. Jadi game tidak hanya sifatnya sebagai hiburan saja, tapi lebih powerful kita optimalkan sebagai alat edukatif. Nah, poin berikutnya adalah tentang bagaimana partisipasi aktif siswa, karena ya partisipasi di dalam kelas-kelas kita itu kalau bisa di ranking partisipasi siswa itu kan kita berharap banget bahwa anak-anak kita yang berada di kelas-kelas kita mereka engage, mereka terlibat ya di dalam pembelajaran kita. Dan tidak hanya terlibat, mereka berkesempatan untuk mengkonstruksi pengetahuan baru gitu ya. Dan itu basicnya adalah dari partisipasi gitu ya. Kalau mereka tidak terlibat, bagaimana mungkin mereka bisa mengkonstruk pembelajaran yang baru atau materi yang baru gitu ya. Ada salah satu pendekatan konstruktivisme ya. Di sini di sebelah kanan Bapak Ibu bisa lihat gambarnya, di sebelah kiri ada yang it's a wall. Dia menyebutnya dinding. Ini adalah orang-orang yang ditutup matanya gitu ya. Berikutnya dia dianggap belum memiliki pengetahuan ya. Jadi ketika si orang yang di bawah ini gitu ya, orang yang di bawah ini ditutup matanya terus dianggap belum memiliki pengetahuan, ketika dia diajarkan ular itu sebenarnya adalah benda mirip pipa terus memiliki lubang. Jadi ketika dia meraba-raba terus ketemu ini dia akan menganggapnya sebagai ular, it's a snake gitu kan, dia bilang gitu, dan dia akan menganggapnya sebagai ular sampai kemudian dikonfirmasi dengan pengetahuan yang lebih baru dan lebih benar. Jadi konstruktivisme pada hakikatnya adalah demikian, Bapak Ibu sekalian. Jadi karena dia berbasis ada pengalaman, karena belajar itu sesungguhnya adalah pengalaman-pengalaman baru yang dikonstruk, ya akhirnya menjadi pengetahuan, gitu ya, sehingga dia butuh proses yang aktif, gitu ya, dan akhirnya dia dikonfirmasi dengan hal yang didapatkan. Saya ambil contoh ketika Bapak Ibu dulu, ya, ingin belajar sepeda. Di awal pertama kali ingin belajar sepeda, mungkin dari kakak kita sebelumnya ngasih tahu, Dek, gitu. Kalau belajar sepeda itu sebenarnya ada 3 komponen, gitu ya, komponen pedal, komponen setirnya, komponen saddle, gitu ya. Ketika kamu pertama kali pengen minjak pedalnya, kamu harus dengan kekuatan sekian. Nah, ketika dengan kekuatan sekian, maka kamu akan stabil. Pertama kita mungkin punya wawasan itu, gitu kan. Sama dengan orang-orang ini yang di bawah itu tadi, definisi ular ya sesungguhnya adalah mirip pipa yang ada lubangnya di ujung kan gitu. Nah, tapi tidak berhenti di situ Bapak Ibu sekalian.
akhirnya ketika kita tahu, oh ternyata begitu ya kata kakak saya. Akhirnya kita kan nyobain kan. Kita nyobain di hentakan pedal yang pertama, les gitu kan. Kedua, les gitu kan. Akhirnya kita dapat pengalaman pertama. Dari mencoba pertama ini kita dapat pengalaman pertama. Akhirnya kita jadi tahu, oh ternyata ketika saya nginjak pedal dengan kekuatan sekian, ya itu kalau mau stabil berarti itu saya agak kencang lagi karena kalau saya lambat, saya akan tiba-tiba jatuh, gitu kan? Oke, akhirnya saya agak percepat. Oke, nah jadi mencoba kedua, ya. Dari mencoba kedua, dapat pengalaman baru. Oh, ternyata tidak hanya masalah di pedalnya saja yang harus saya hentak dengan lebih kencang. Ternyata setir ternyata saya harus kokoh tangannya. Karena kalau tidak kokoh, saya akan belok ke kanan, belok ke kiri, dan akhirnya saya jatuh. Ya, jadi wawasan sebelumnya sudah dikasih tahu ya tentang setir, akhirnya dicoba, oke, dapat mencoba kedua, dapat pengalaman dua, sekaligus mengkonfirmasi pengalaman yang pertama. Oh iya benar ya kalau kata kakak saya, sekaligus sudah dapat pengalaman tambahan. Ketika mencoba yang ketiga, oh iya ya, ketika saya sudah pakai pedal, setir saya sudah stabil, ya dengan kecepatan tertentu, akhirnya saya duduknya juga harus benar, gitu kan. Jangan condong ke kiri atau condong ke kanan, maka sepeda saya juga akan tidak stabil nanti. Terus begitu ya, pengalaman-pengalaman itu didapatkan, yang awalnya pengalaman kita segini, sekian, kita mencoba pengalaman baru, kita dapat informasi baru, kita konfirmasi pengetahuan baru, mencoba yang kedua, mencoba yang ketiga, mencoba yang keempat, dan seterusnya. Itu kira-kira proses belajar seperti itu, Bapak Ibu. Nah, sama juga dengan apa yang dialami oleh para anak-anak kita. Ya, ketika mereka baru masuk di kelas pertama kali, Bapak Ibu sekalian, mereka harus pada proses ketika mereka mencoba. Sama dengan naik sepeda tadi kan, kalau dia tidak mengkayuh, tidak aktif, ya, maka dia tidak akan dapat pengetahuan baru, tidak dapat pengalaman baru, dan tidak ada yang dikonfirmasi, tidak ada yang divalidasi, sehingga dia nggak tahu. Sehingga kata kunci penting, aktif, itu tadi ya, aktif di dalam pembelajaran. Nah, partisipasi aktif itu dalam pembelajaran itu di banyak riset mendapatkan banyak banget studi yang menyatakan bahwa ternyata keaktifan siswa, ya mereka menjadi active learner, itu penting sekali dalam rangka untuk mengkonstruk pengetahuan di dalam pembelajarannya, gitu ya. Sehingga ada beragam cara yang saya munculkan, gitu ya. Termasuk juga bagaimana cara men-triggernya itu di kelas-kelas kita. Jadi Bapak Ibu ikuti ya webinar ini sampai dengan akhir. Kita akan sajikan nanti dengan berbagai macam hal sampai dengan penggunaan game ya, menggunakan word wall agar mereka engage, terlibat di dalam pembelajaran kita. Ya, sehingga harapannya ketika mereka sudah active participation dan mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri gitu ya, dan pada akhirnya mereka terlibat dalam aktivitasnya, terus kemudian mereka bisa ikut berdiskusi, mengerjakan tugas ya, problem solving gitu ya, sehingga mereka bisa menyelesaikan masalah-masalahnya, termasuk sampai dengan melakukan sintesis sehingga muncul pengetahuan baru. Nah, Bapak Ibu sekalian, active learning ini menjadi perhatian yang sangat penting gitu ya, sehingga ketika mereka ya aktif gitu ya, hal-hal apa saja yang akan mereka dapatkan, dan tentu saja ketika mereka engage dalam pembelajaran kita ya, kita akan lakukan dengan cara apa? Pertama, tentu saja adalah interaksi. Jadi interaksi ini penting. Jadi proses active learning itu ya dimulai dengan interaksi. Interaksi ketika pembelajaran, interaksi ketika kita memberikan feedback saat mereka ulangan, interaksi ketika kita memberikan mereka kesempatan untuk bertanya. Bahkan interaksi ketika kita memberikan apresiasi itu juga bagian dari interaksi, gitu ya. Terus self regulation of learning. Ini penting juga dalam rangka untuk memberikan kesempatan kepada mereka ya belajar hal yang baru ya sebagai seorang learner ya, mereka mengidentifikasi kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi dalam pembelajarannya, sekaligus memonitor ya pembelajarannya sendiri ya sampai dengan mereka merespon apa-apa saja yang sudah diterima dari guru-guru mereka. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, media pembelajaran saya yakin tidak hanya dari guru. Bahkan guru hanya salah satu dari berbagai macam sumber dan bahan ajar yang tersedia terserak di depan mereka.
gitu ya, teknologi, bahkan YouTube, bahkan podcast ya, dan bahkan e-book dan berbagai macam hal-hal lain yang bisa didapatkan baik itu secara sinkronus ataupun asinkronus gitu ya. Karena active learning itu juga penting banget Bapak Ibu di tahun 2025. Ini menurut survei dari Future of Jobs World Economic Forum menyatakan bahwa active learning ini Bapak Ibu sekalian itu menempati peringkat kedua dari 15 skills yang dibutuhkan di 2025. Ya, jadi ini dokumen ini dirilis di bulan Oktober tahun 2020. Ini sudah masuk pandemi ya Bapak Ibu ya. Sehingga ada prediksi di tahun 2025 gitu ya, termasuk active learning itu juga menjadi bagian penting yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita. 14 yang lain Bapak Ibu bisa lihat ada complex problem solving, ada critical thinking, creativity, leadership ya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana untuk mendevelop ya active learner itu. Tentu saja tidak tiba-tiba, tidak jatuh dari langit ya, sehingga kita butuh beberapa tahapan-tahapan Bapak Ibu sekalian. Ya ada strategi, ya ada activity, ada tools, dan sampai dengan habit and skills. Nah, kalau menurut kerucut Dale ini, ya kita tahu bahwa ternyata ya mereka itu belajar sesuatu dan mereka mengingatnya, gitu ya. Berapa banyak yang mereka masih ingat, ya ketika mereka doing something. Jadi sebelah kanan ini adalah aktivitasnya ketika mereka reading. Ketika mereka membaca, maka mereka akan mengingat 10% apa yang dia ingat. Ini setelah 2 minggu, di berbagai dokumen yang lain saya baca demikian. Nah, ketika mereka mengikuti perkuliahan, mengikuti aktivitas pembelajaran, ya mereka akan mengingat 20% apa yang mereka dengar. Tapi saya langsung lompat ke bawah, gitu ya. Ketika mereka practicing, mereka melakukan sesuatu, just doing it, ya, maka mereka akan mengingat 90% apa yang sudah mereka lakukan. Sama kayak aktivitas bersepeda tadi Bapak Ibu. Saya yakin walaupun kita udah jarang-jarang nih naik sepeda, sebagian mungkin sepeda motor dan mobil gitu ya. Tapi Bapak Ibu kalau disuruh ada sepeda di depannya, saya kira masih melekat karena kita sudah pernah melakukan itu ya dalam waktu yang cukup panjang. Ada beberapa teknik-teknik yang Bapak Ibu dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan active learning-nya gitu ya, mulai dari ada self assessment ya, jadi siswa diberikan kesempatan untuk bagaimana dia bisa mengenali ya kemampuan dirinya sendiri. Nah, nanti kita belajar juga di dalam media ini di Word itu kemungkinan siswa bisa dapat dia mengakses dirinya sendiri. Oh, aku sudah tahu sampai sejauh mana sih pemahamanku 1 sampai dengan 100, aku akan di angka berapa sih gitu kan. Nah, lalu kemudian ada juga ini juga strategi dari bagaimana kita men-trigger active learning di dalam kelas-kelas kita. Gitu ya. Mulai dari simple yang paling bawah sampai dengan yang paling kompleks ya. Jadi ada experiential learning, ada site visits ya, ada inquiry, bagaimana cara mereka menggali sendiri, cari tahu sendiri ya, ada role playing dan segala macam. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, saya sudah lebih agak menukik di bagian ketika bagaimana digital game ini berperan di dalam pembelajaran. Kalau kata Prensky ya di dalam digital game based learning-nya ya, ngomongin tentang digital game itu sebenarnya dia adalah perkawinan gitu ya. Perkawinan antara konten edukasi dengan computer games. Gitu ya. Sehingga di antara dua hal ini tadi ya kita sambungkan, kita kombinasikan ya sehingga mereka akan ya mendapatkan berbagai macam konten pendidikan yang luas ya. Sekaligus mereka akan mencapai satu capaian tertentu dibandingkan dengan pembelajaran yang tradisional. Gitu ya. Sehingga pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sih meng-create ya digital game based learning yang baik. Gitu ya. Ini ada beberapa benefits-nya ya, termasuk student centered learning, gitu ya, pembelajaran berbasis siswa. Sehingga keaktifan itu kalau dimulai dari sini, saya kira pembelajaran kita akan sangat powerful ya, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian akan meningkatkan kapasitas memori siswa ya. Terus kemudian ada strategic thinking ya. Karena mirip kayak tadi ya disampaikan, bahkan strategic thinking itu bisa diwujudkan dari
game based learning, ya sekaligus problem solving. Jadi ada hal-hal yang kita ya custom sebagai kuis, ya sebagai game, sehingga bisa mereka melanjutkan kemampuan mereka dari situ. Oke, nah di antara banyak hal tadi yang sedemikian sudah saya paparkan di slide-slide sebelumnya, saya ingin tahu dong Bapak Ibu sampai sejauh mana ya menggunakan game dalam pembelajarannya. Nah, ini nanti akan muncul polling ya di depan Bapak Ibu sekalian. Mas Abi minta tolong di launching pollingnya, pengalaman Bapak Ibu menggunakan game dalam pembelajarannya.